Selain itu, juga mereka ini sangat mengetahui, seperti tadi di awal ramalan saya ini, mereka ini menyadari tentang konsekuensi pekerjaan mereka. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Leslar ini kalau dipikir-pikir, mereka ini terkenalnya kan, maksudnya sangat terkenal, ini baru 1 tahun. Tapi mereka ini memiliki mental baja. Oke, kalau dicintai oleh lovers ya, atau Leslar mereka, tapi hatersnya ini juga luar biasa loh. Dan mengingat dari ada Atta Halilintar, ada Ria Ricis kalau kita ngomongin konten kreator. Ada juga kalau artis ada Ayu Ting Ting, terus kemudian banyak lah yang mereka ini diserang gelombang haters, dan mereka ini akhirnya juga sampai di titik dimana mereka ini ya ternyata mereka manusia juga. Saya pun akan melakukan yang sama. Tapi dua orang ini yang saya pikir suatu hari kayaknya mereka akan break deh, akan benar-benar pecah gitu loh, mereka akan marah sekali. Tapi ternyata mereka sabar loh. Mereka ini masih muda. Ya, Lesti, Bilar, yang kalau menurut saya kalau di usia mereka diberikan semua cobaan ini belum tentu akan bisa seperti itu. Tapi kita akan bedah. Kita di sini tidak akan cuman gibah. Karena apa? Ya ini bukan gibah. Karena saya pengen mengambil nilai positif. Mengapa kok mereka selama ini tabah? Dan apa sebenarnya yang membuat mereka ini tabah? Semoga apapun yang positif yang akan kita dapatkan akan bisa kita tiru. Terserah kalian Leslar atau bukan. Tetapi kalau menurut saya ada banyak hal positif yang bisa kita ambil. Dan semoga ini tetap diberikan oleh Tuhan saat kita diberikan ya kebesaran atau mungkin rezeki atau hoki yang sama seperti mereka berdua. Jadi gimana sih perasaan mereka saat mereka ini dilaporin polisi, diserang gelombang haters, dan juga dihina oleh sesama artis. Seperti kita lihat 2 minggu yang lalu, ini sekonyong-konyong ada artis sinetron jadul itu terus kemudian menghina ya Lesti di sini. Dan kalau kita lihat di sini ini sebenarnya adalah ya konsekuensi, tapi yuk kita lihat. Kalau saya nonton, dan ini saya ambil dari kontennya Cobas, Ko Basuki Surojo. Silahkan nonton, kalian juga harus subscribe, terutama kalau Leslar. Di sini dikatakan bahwa Lesti lebih memilih untuk mendengarkan omongan orang-orang yang mensupport dia. Ini terkesan cuman lip service kalau diucapkan begitu saja. Tapi ini konsekuensinya sangat berat. Dan ini pun juga berat untuk saya membaca komen, terus kemudian saya nggak sakit hati gitu. Nah, apalagi dalam kondisi hamil seperti sekarang ini. Dede ini saya bilang anak muda yang luar biasa. Dia bisa memilah-milah ini dengan baik. Dan ingat loh, Dede ini sama seperti saya, ini berangkat dari pencarian bakat yang awalnya itu orang biasa. Bukan orang yang jadi artis seperti itu mungkin karena dia ganteng, cantik, atau hal yang lain gitu. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa dan ketulusan yang dia ingin tunjukkan dengan dia mendengarkan hanya orang-orang yang support dirinya. Dan saya harap kalian pun juga seperti ini. Ingat, Lesti Kejora aja diomongin sama orang, apalagi kalian dan saya yang nggak seterkenal dia ini. Jadi yuk kita dengarkan hal yang positif saja dan hindari banyak hal yang negatif yang ya kalaupun itu benar ya kita dengarkan untuk kita rubah, yang positif kita aminkan dan jangan sombong karenanya. Dan saat Bilar ini ditanya, saya juga kaget karena dia ini mengutip sebuah kutipan yang diucapkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini adalah khalifah, pemimpin. Dan dia ini adalah salah satu sahabat pertama Rasul yang ternyata juga merupakan sepupu dari Rasulullah. Nah, dia mengutip bahwa kita nggak perlu menjelaskan kepada semua orang tentang diri kita. Karena orang-orang yang membenci kita, itu akan selama-lamanya nggak akan pernah percaya dan terus membenci kita. Kira-kira seperti itu, walaupun kalimatnya tidak tepat seperti itu. Tetapi ini adalah satu hal yang mungkin juga harus kita ambil nilai positifnya, bahwa sebaik mungkin kita menjelaskan. Kalau orang itu sudah nggak suka, ya sudah. Maka ya kita doakan saja mereka akan dibukakan hatinya atau terus kemudian mengerti tentang apa yang kita lakukan. Dan ini sepertinya adalah alasan mengapa diterpas demikian banyak gelombang ini tadi, mereka tetap diam saja. Dan kalau selain itu, saya pikir sih mereka berdua ini saat ini fokus kepada pemberian Tuhan yang paling besar, yaitu anak yang dikandung oleh Lesti. Maka mereka nggak mau berpikir negatif, mendingan terus berpikir positif, karena apapun yang difikirkan itu pasti akan dirasakan oleh si jabang bayi. Dan apapun yang difikirkan oleh Bilar pasti akan meresonansi kepada Lesti. Yang suami istri coba diceritakan kondisi ini, coba diverifikasi, dikomenin di sini sehingga yang single-single ini juga mendengarkan. Karena wanita itu kebanyakan mereka ini dengerin banyak hal dan langsung percaya. Jadi kalau ternyata kita
dikatain sesuatu yang buruk. Mendingan kita fokus pada banyak hal positif yang terjadi pada kita, kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita, dan jangan kita fokus kepada hal-hal yang malah mungkin itu tidak benar adanya. Dan juga mereka ini sedang fokus kepada cita-cita mereka, Leslar Entertainment. Dikutip juga saat mereka ini ngobrol dengan Ko Basuki Surojo di situ, dikatakan bahwa saat ini mereka pengen fokus kepada Leslar, di mana nanti kalau Dede ini konser dan sebagainya diproduserinya oleh rumah produksi mereka ini tadi. Perusahaan yang akan dibangun, yang kalau saya yakin ini akan didirikan saat mungkin diresmikan secara resmi saat anaknya nanti lahir, mungkin di akhir tahun ini atau di tahun depan seperti prediksi saya. Dan sebenarnya mereka nggak perlu ambil pusing karena kebanyakan yang memang dikatakan itu tidak benar adanya, dan semuanya ini adalah sesuatu yang disalahartikan. Jadi mereka seperti tadi dikatakan nggak perlu menjelaskan karena bukan itu yang dimaksud. Nah, kemarin dengan kasus yang dituduh merugikan banyak pihak dan sebagainya, ya kalau tidak setuju dan setuju, saya pribadi sih nggak setuju ya mereka melakukan akad 2 kali itu tadi. Tetapi apakah merugikan? Saya pikir sih enggak. Jadi kalau dilihat di sini, mereka mengetahui mana konteks yang tepat untuk menyikapi hal yang dituduhkan, dan mereka tahu mana yang memang mereka lakukan atau tidak. Dan lebih daripada itu, mereka tahu sekali bahwa apapun yang mereka lakukan ini, itu disadari oleh niat baik yang selalu mereka ingin tunjukkan. Nah, ini penting untuk kalian semua, saya juga. Kita semua sebaiknya mendasari semua yang kita lakukan dengan niatan yang baik. Sehingga kalaupun mungkin, ya karena kebodohan kita atau apa, kita memilih cara yang salah, tetap kita memulai itu dengan niat yang baik, sehingga mungkin nanti Tuhan akan tunjukkan jalan di mana kita akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki apapun tadi. Tapi ingat, niatan itu harus awal, dan awalannya harus selalu baik. Selain itu, juga mereka ini sangat mengetahui, seperti tadi di awal ramalan saya ini, mereka ini menyadari tentang konsekuensi pekerjaan mereka, di mana saat ada seseorang yang menyayangi, di saat bersamaan pasti ada orang yang membenci. Semakin banyak para lovers, semakin banyak pula para hatersnya ini tadi. Dan dengan ini semua, mereka sih akan melihat bahwa lovers dan haters ini sama-sama orang yang memang memberikan energi mereka untuk memperhatikan kita, tapi mungkin yang dipancarkan ini berbeda. Dan Dede lebih memilih untuk menerima yang positif, dan Bilar juga nggak ambil pusing karena nggak perlu harus menjelaskan, karena mereka toh juga berniat baik untuk melakukan itu, dan orang yang berniat buruk akan tetap menganggap buruk. Maka daripada itu, ingatlah banyak hal positif yang tadi kita dengarkan, dan semoga ini bisa kita lakukan di kemudian hari dalam kehidupan kita bermasyarakat dengan orang yang lain. Mereka juga merasa tenang karena mereka merasa tidak menyembunyikan apa-apa, dan kalaupun ada yang memang ditunda untuk diberitahukan, endingnya mereka pasti klarifikasi atau dijelaskan. Dan mereka tahu sekali bahwa hal-hal seperti ini adalah wajar, mengingat mereka public figure. Ada banyak hal yang mungkin memang harus mereka tunjukkan, ada beberapa yang memang harus ditunda untuk ditunjukkan, karena mereka juga berpikir jika mereka ini harus memberikan contoh kepada para Leslar ini tadi atau fans-fansnya, agar mereka ini nggak mengikuti cara yang salah dan tetap bisa melakukan banyak hal yang positif yang akan bisa ditiru, dan para fansnya ini tidak salah paham akan apa yang dimaksud oleh mereka. Ya, seperti kita ketahui bahwa mereka tetap manusia biasa, tetapi saat mereka menjadi public figure, maka mereka mungkin dituntut untuk tampil sempurna dan melakukan semua hal tepat pada tempatnya. Padahal dalam kenyataannya, hal tersebut pasti akan sangat sulit untuk dilakukan. Dan yang terakhir di sini, sepertinya mereka lebih memilih energi mereka ini disimpan untuk persiapan 7 bulanan yang akan terjadi bulan depan. Bener banget, bulan ini, usia kandungan ini 6 bulan, sebentar lagi masuk ke 7 bulan, dan jika ini terjadi, maka sebenarnya bayi ini sudah siap untuk dilahirkan, sudah terbentuk secara sempurna, nama pasti juga sudah disiapkan. Cuman sayangnya memang jenis kelaminnya belum dibocorkan. Tapi kalau menurut saya punya teorinya, itu ada di konten yang sebelumnya. Kalau mau tahu wajah mereka seperti apa, ada di konten sekitar beberapa bulan yang lalu juga, yang saya waktu itu mungkin sudah punya feeling mereka ini sudah menikah dengan Siri. Tapi apapun itu, Leslar, Lesti dan Bilar ini adalah anak muda yang luar biasa, menahan semua ini yang tadi sudah saya katakan. Saya pun mungkin nggak akan mampu. Gimana kalau menurut pendapat kalian? Saya mau tahu seperti apa sih mereka ini, apa yang membuat mereka kuat? Tulis di bawah sini, dan mari kita doakan untuk mereka berdua dan anak-anak muda yang lain yang sedang dalam menuju masa kehamilan, membentuk keluarga mereka. Semoga diberikan kemudahan, diberikan jalan yang terbaik, dan ditunjukkan masa depan yang terbaik yang mereka akan bisa ambil, dan mereka memiliki kekuatan untuk menjalaninya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.